Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi pada pertemuan kedua dalam mata kuliah Public Speaking. Apa itu Public Speaking? Nah, sebetulnya belum ada kata atau pengertian yang pas dalam bahasa Indonesia hingga sekarang mengenai Public Speaking. Kita masih menyebutnya public speaking, sama dengan istilah aslinya dalam bahasa Inggris. Nah, dalam istilah bahasa Indonesia yang paling sering digunakan untuk mengartikan public speaking yaitu berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik. Bahkan, public speaking sering pula disebut pidato. Nah, menurut David, public speaking adalah sebuah proses komunikasi berkelanjutan di mana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan para pendengarnya. Nah, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa public speaking yaitu keterampilan atau kemampuan berbicara kepada sekelompok besar orang yang mana di dalamnya terjadi proses komunikasi yang berkelanjutan. Sejarah public speaking dalam bentuk retorika dapat ditelusuri sampai 2285 sebelum Masehi pada masa Mesopotamia kuno, Mesir kuno hingga China kuno yang peradabannya menghargai kemampuan berbicara secara efektif. Namun, dokumentasi sejarah retorika terlengkap didapat pada masa Yunani kuno. Di masa demokrasi awal di Yunani kuno, retorika sangat dirasakan manfaatnya dalam pertemuan politik untuk mempengaruhi kebijakan, dalam pengadilan untuk mempengaruhi keputusan hakim, bahkan di tempat umum demi kemasyhuran pribadi. Nah, setelah kejayaan masa Yunani kuno berakhir, retorika tetap berkembang melalui imperialisme Romawi, terutama ke Eropa, saat agama memegang peranan penting dalam negara dan berkembangnya sistem monarki. Retorika lebih banyak dipakai dalam upacara dan penyebaran agama. Setelah kebangkitan ilmu pengetahuan, retorika banyak dipakai untuk menyebarluaskan ilmu walau dengan cara yang lebih lugas, tidak sebergaya retorika klasik Yunani. Kemudian, retorika kembali dipelajari oleh masyarakat awam setelah sistem demokrasi di banyak negara tumbuh, terutama di Eropa dan di Amerika. Retorika dan public speaking menjadi pelajaran di banyak sekolah menengah dan universitas, terutama setelah munculnya ilmu komunikasi. Perkembangan publik di abad 21 ini masih berlangsung hingga tidak lagi terbatas pada retorika dengan kata-kata, tapi juga retorika visual melalui simbol-simbol lain seperti foto, film, atau arsitektur bangunan. Kemampuan persuasi public speaking membuatnya tetap dipelajari orang hingga sekarang. Sampai abad 21 kita masih bisa menemukan banyak tokoh yang berhasil mengubah dunia berkat kemampuan retorika mereka. Nah, ada 7 komponen penting dari public speaking, yaitu yang pertama speaker atau pembicara, yaitu individu yang menyampaikan pidato atau pesan. Pembicara ini bertugas untuk menelaah suatu topik, mengatur materi yang bersangkutan dengan topik, menyampaikan pesan dan mengatur atau menjawab sesi diskusi setelah pesan utama telah selesai disampaikan. Yang kedua yaitu informasi yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar. Informasi ini dapat berupa pesan verbal maupun non-verbal. Yang ketiga yaitu audiens atau pendengar. Yang keempat, channel. Informasi yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar. Kemudian noise. Segala hal yang dapat mengganggu pemahaman audiens terhadap pesan yang sedang disampaikan dan dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Contoh noise internal adalah adanya perbedaan kultur antara pembicara dan pendengar sehingga informasi atau pesan yang disampaikan sulit untuk dipahami. Sedangkan contoh noise eksternal adalah ketika di sebelah ruangan terdapat suara konstruksi bangunan. Yang keenam yaitu feedback. Sinyal berupa verbal maupun non-verbal atau umpan balik yang diberikan pendengar kepada pembicara. Yang ketujuh yaitu konteks. Lingkungan atau situasi di mana penyampaian pidato atau pesan berlangsung. Menjadi public speaker itu tidaklah mudah. Seorang public speaker dihadapkan pada 4 tantangan utama, yaitu yang pertama mengatasi rasa takut. Seorang public speaker harus menguasai beberapa teknik dalam mengendalikan perasaan takut yang menjadi makanan seorang yang baru saja terjun ke dalam dunia public speaking. Yang kedua, membuat audiens antusias dan tertarik dengan topik yang kita bahas. Ada beberapa pembicara yang hanya membuat
audiens tahan untuk mendengarkan mereka. Tetapi setelah itu satu persatu tumbang entah kemana berkelana di alam mimpi. Nah, jika audiens tertidur, maka ada yang salah dalam cara kita menyampaikan pidato, presentasi, atau public speaking. Entah dengan nada suara kita yang monoton, mimik wajah yang datar, atau gestur yang pasif. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat audiens mengingat apa yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, yaitu membuat audiens melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, ini merupakan level tertinggi dari keempat level tersebut. Audiens tidak hanya mengerti dan memahami pesan yang kita sampaikan, tetapi juga secara sadar memutuskan untuk melakukan apa yang sudah kita sampaikan. Nah, itu saja pembahasan kita pada pertemuan kedua mata kuliah public speaking ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.